Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga, pembahasan ketiga, yaitu hadis nomor 8, 9, dan 10. Di hadis ini saya akan mengambil tema yaitu rancangan sempurna seorang pribadi manusia. Kenapa dalam rancangan semua pribadi manusia? Karena dalam hadis ini pertama di hadis 8, hadis nomor 8 dari buku yang ditulis oleh Kiai kita, Kiai Haji Imam Zarkasi, yaitu pertama adalah menerangkan tentang rukun Islam. Kenapa rukun Islam inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang sempurna, seorang pribadi yang sempurna? Karena dengan rukun Islam kita belajar untuk bersikap yang baik, yang mana dalam rukun-rukun Islam yang 5 itu akan menurunkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan, dan apabila itu terus-menerus berkelanjutan dilakukan, itu akan menjadi sifat kita sebagai manusia. Dan apabila itu sudah kita lakukan terus-menerus dan kita aplikasikan dalam hidup, itulah karakter manusia. Jadi ketika kita belajar tentang rukun Islam, sebenarnya kalau didalami lebih lanjut lagi, itu adalah karakter yang dituju oleh Islam. Jadi rukun Islam ini awalnya yaitu yang kita ketahui, tapi itu harus menjadikan kita sebagai manusia yang mempunyai karakter. Ya, mari kita coba bahas hadis yang Nabi Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj was shaum Ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW bersabda, bunia Islamu, bunia dibangun, Islam dibangun ala khamsin, oleh atau atas khamsin, oleh 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah. Pertama yaitu syahadat. Pertama syahadat la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Iqamis shalah. Mendirikan salat, yang mendirikan salat. Pertama bersyahadat, yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan bayar zakat, wal hajj, begitu juga haji, was shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini 5. Pas 5. Ini ketika kalian masih kecil, kita masih kecil, itu gampang sangat ya. Dari syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa ini selalu pasti sudah hafal ya. Kalau ini belum hafal terlaluan, ini pasti udah hafal. Tapi hafal saja tidak benar. Hafal saja tidak cukup bagi kita. Kita juga harus mengerti, dan mengerti juga tidak cukup bagi kita. Kita juga melakukan itu yang harus kita laksanakan. Tapi bukan hanya melaksanakan dengan hanya melakukan, hanya syahadat, hanya sholat, hanya zakat, atau hanya puasa, hanya haji. Tidak, tapi apa yang paling penting itu kita mengaplikasikan. Ya, harus ada sikap dan juga sifatnya. Dan yang terpenting itu menjadi karakter kita. Ya, nih, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita pelajari lebih dalam, kalau kita renungi lebih dalam, kalau kita lebih aji lebih dalam, ketika kita ngobrolin rukun Islam yang 5, pertama kita ngobrolin syahadat. Pertama syahadat itu bagaikan, betul, syahadat bagaikan pondasinya dalam Islam ini. Kenapa syahadat bagaikan pondasi? Rumah tanpa pondasi bagaimana? Mungkin lini saja gempa kecil juga bakal langsung menghancurkan rumah tersebut.
Coba aja kita bikin rumah tapi tanpa pondasi, pagar tanpa pondasi, pernah adakan banyak pagar tanpa pondasi, pasti itu gampang rayod itu gampang jatuh. Kalau tanpa pondasi, bayangkan rumah tanpa pondasi kayak gimana, pasti gampang jatuh dan bakal jatuh. Begitu juga dengan Islam ini, begitu dengan pribadi kita. Tanpa pondasi yang kuat, kita hancur. Gampang kita dihancurkan, gampang kita dijatuhkan tanpa pondasi yang kuat. Maka pondasi yang kuat adalah syahadat. Awal dari segala awal itu syahadat. Sebagus-bagusnya rumah, tanpa pondasi yang kuat hancur rumah tersebut. Sebaik-baiknya orang, sedermawan-dermawannya orang, tanpa syahadat ya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena awal syahadatlah yang menjadi pondasi, yang menjadi awal pokok dari segalanya syahadat. Karena segala yang kita lakukan di dunia ini harus kembali pada niat yang pertama kita. Seperti hadis yang pertama, niat awal itu lillahi ta'ala, ya ini la ilaha illallah inna Muhammadar Rasulullah. Kita semuanya hanya tertuju pada pondasi ini. Kenapa kita sholat? Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita infak? Kenapa kita melakukan hal-hal baik? Semuanya karena Allah, karena pondasinya dulu. Jadi pertama syahadat yang digambarkan dengan pondasi. Inilah pondasinya. Inilah awalnya. Ini yang paling pentingnya. Sholat pun akan mubazir kalau kita nggak syahadat ini tanpa pondasi. Kenapa tahu bahas kita syahadat, kita sholat, tapi kita nggak ngerti sholat buat apa. Yang itu pertama melakukan, maka yang pertama adalah syahadat. Bukan pertama syahadat tapi tidak kita sholat, tidak. Tapi kita melakukan sholat karena kita bersyahadat, karena kita bersaksi bahwasanya Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pondasinya. Pertamanya ke sana dulu. Jadi kenapa kita sholat? Kenapa apa? Karena kita beriman kepada Allah. Dan kita melaksanakan tersebut karena kita sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah. Bukan hanya wujud pengabdian kita kepada Allah, tapi ketika kita sholat, kita membutuhkan sholat itu sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat artinya berdoa. Kita langsung ngomongin ke sholat. Tapi jadi syahadat ini dulu yang penting. Pondasinya dulu yang penting. Jangan sampai pondasi ini tergoyahkan. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jangan sampai tergoyahkan. Jangan sampai ada yang lain, Memang banyak orang yang sekarang kayak gitu. Merasa dirinya Islam tapi Islam KTP. Kenapa Islam KTP? Iya beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi yang dilakukannya seperti bagaimana kehidupan banyak orang yang selalu lupa tentang Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan kita harus terus berusaha, kita harus selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Itu yang pertama, syahadat. Pokoknya itu kesana. Sebagai apa? Sebagai pokok, sebagai pondasi Islam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti setelah syahadat tadi, sholat. Ini pasti sudah terkenal. Sholat pasti terkenal. As-sholatu imaduddin. Ini yang terkenal. Ya, sholatu imaduddin. Apa itu sholatu imaduddin? Sholat itu adalah tiangnya agama. Tiangnya itu sholat. Yang menjaganya itu sholat yang menjaga. Kalau cuman pondasinya saja tapi nggak ada tiangnya, apa? Jadi rumah nggak? Tidak akan jadi apa-apa. Cuman hanya pondasi aja ya. Kita sering ngeliat ada rumah yang pondasinya apa? Itu rumah bukan kelihatannya apa? Bawahnya aja. Nah, ketika orang mengaku Islam, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, tapi tidak mengerjakan hal-hal lain selain itu. Ya, itu kelihatannya bawahnya doang. Tidak disimpan dengan tiang-tiangnya, penjaga-penjaganya. Kenapa? Karena awal kita pasti tahu awal ketika udah bikin pondasi, langsung apa yang dimunculkan? Pondasi langsung tiangnya kan, pinggir-pinggirnya dulu. Udah pinggirnya, tiang-tiangnya baru dibikin dinding gitu kan. Tiangnya dulu dikuatkan. Dengan apa? Dengan sholat ini. As-sholatu imaduddin. Kenapa sholatnya tiang agama? Karena dengan sholat ini kita akan selalu ingat kepada Allah. Ya, dengan sholat kita akan selalu ingat kepada Allah. Secara simpelnya, apa simpelnya? Simpelnya kita dituntut untuk ingat kepada Allah minimal 5 kali sehari. Minimal. Kalau bisa lebih. Ketika 5 kali sehari kita sholat, kita selalu ingat lagi kepada Allah, kita berdoa lagi, kita minta lagi kepada Allah, kita merasakan bahwasanya ketika kita berdoa, kita menunjukkan kita butuh Allah. Ya, tiangnya, kita lupa,
sholat lagi, sebagai pengingat bagi kita, bahwa kita adalah hamba Allah. Tapi bukan hanya itu, kita juga harus ingat ada apa? Sholat itu bukan hanya sholat itu aja. Sholat pun itu adalah sholat yang benarnya, sholat yang secara ritualnya. Tapi sholat ritual ini tidak akan sempurna ditampa dengan sholat yang hakikatnya. Apa? Kita pun kalau kita sholat, kita hanya satu aja. Jangan yang lain dulu. Ketika kita sholat, kita sujud kepada Allah. Ketika sujud kita kepada Allah, kita ngapain sujud kepada Allah? Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kalau kamu baca itu, Allah lah yang maha tinggi dan kita yang maha rendah, dan kita lah yang rendah. Ketika kita rendah, maka apa yang kita butuh? Allah yang maha tinggi. Dalam sujud ini berarti kita apa? Kita tunduk kepada Allah. Bukan hanya tunduk, kita juga disuruh untuk tawadu. Kenapa disuruh untuk tawadu? Karena ketika kita sujud, kita bertunduk, itu memberikan arti bahwasanya kita tawadu, bahwasanya kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak mampu apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, semuanya hanya milik Allah. Kita punya jabatan, punya apa itu? Simpelnya sana, saya hanya mau di sujud atau gak di dua dulu yang lain, hanya sujud saja. Tuh, pertama. Yang kedua, jadi menunjukkan kita untuk tawadu, terus untuk bertawadu. Jadi bukan hanya zuhur, bukan hanya isya, bukan hanya yang lainnya, tapi di waktu-waktu yang lain kita harus terus untuk bertawadu. Kita harus diingat ke sana. Bukan hanya itu, karena sholat bukan hanya tawadu saja, mengingatkan kita tawadu saja. Banyak lagi ya. Allahu Akbar itu juga sama-sama Allah lah yang maha besar. Kita ngomong kayak gitu apa? Tandanya apa? Kita nggak boleh sombong kan? Ya sama tawadu. Kalau kita ngambilnya ke sana, satu dulu aja tawadu. Mungkin suatu saat nanti saya akan bahas selain itu. Tapi yang pertama tawadu aja dulu. Tawadunya apa? Kita tidak punya apa-apa. Sejagonya apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, itu semuanya hanya milik Allah. Itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah merasa gitu, ya berarti apa? Kita mengetahui siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Itu dulu saja. Pelajaran dari sholatnya itu dulu. Walaupun sebenarnya pelajaran dari sholat ini sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Tapi penting tawadhu dulu aja. Sujudnya dulu aja. Kita belajar dari sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan kita tunduk kepada Allah, yang menandakan kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu semuanya. Kita tidak punya apa-apa. Inna lillahi, sungguhnya kita hanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Itu yang paling penting. Kita mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah menurunkan kita secara bersih. Dan apakah ketika kita pulang, bagaimana diri kita? Itu sholat. Wah, kalau sholat tambahin lagi, mantap. Kenapa di sana penyangga? Karena kita butuh ketawaduannya. Penyangga kita mengingatkan bahwa kita itu semuanya milik Allah. Penyangganya, ya, tiangnya. Jadi syahadat adalah pondasinya, sholat adalah tiangnya. Kita lanjutkan. Yang ketiga itu wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Arti zakat di sini diartikan sebagai jendela. Rumah tanpa jendela nggak akan komplit ya. Biasa bikin pinggirnya bikin jendela. Kenapa sih rumah disebut jendela? Kenapa saya mengambil jendela? Apa maksudnya jendela? Sebenarnya bukan hanya jendelanya, maksudnya ventilasi. Maksudnya ventilasi apa? Kalau rumah tanpa jendela, bagaimana di dalamnya? Kita tahu bahwasanya apa arti zakat? Yaitu apa? Untuk membersihkan, gitu kan? Zakat itu untuk membersihkan harta, membersihkan. Ketika kita membersihkan, sebagaimana di rumah. Sebenarnya bukan hanya jendela, tapi membersihkannya. Membersihkannya dengan apa? Kenapa saya mengambil jendela sebagai pembersihnya? Iya, dengan ventilasi, udara. Kalau tanpa udara masuk yang bagus masuk ke dalam, apa yang terjadi? Maka harus dibersihkan terus supaya udara nikmat, membersih. Maksudnya ke sana. Ventilasi, udara, membersih. Jadi kalau ditulis membersih sini, ya berarti
alat pembersihnya. Ya kalau pakai blower ya blowernya apanya. Tapi kenapa jendela? Karena yang paling penting jendela adalah keluar masuknya udara, membersihkan supaya dalam selalu bersih dan selalu bersih. Mengapa saya ambil jendela? Karena zakat membersih, tathir. Itu kan zakat. Maksudnya zakat adalah tathir, untuk membersihkan. Menggunakan apa membersihnya? Gitu kan. Udara ya menggunakan jendela ini. Selain ini, lihat itu indah, maka pembersihan harus indah juga. Membersihkan harus indah juga. Dibersihkan dengan catnya. Membersihkan harus dicat. Ya, tidak sembarangan. Itu. Dan selanjutnya yang keempat, wal hajj. Di sini hajj sebagai pintunya. Kenapa haji sebagai pintu? Haji kok pintu? Kenapa haji pintu? Kita ingat haji itu keluar dari sini, kita keluar pintu, kita membuka cakrawala untuk membangun kemana kita akan pergi. Itu haji sebenarnya. Haji yang penting kita keluar kan, kita keluar. Ngapain kita keluar di sana? Lillahi ta'ala, kita mencari, kita untuk ibadah keluar. Kita pergi haji karena kita ibadah, keluarlah ke mana? Ke Makkah. Untuk apa? Untuk ibadah. Maka ketika kita keluar, kita keluar ibadah. Maka kenapa keluar? Karena haji ini wah, mantap. Ketika kita keluar dari pintu haji. Di haji itu ada tawaf, ngeliling-ngeliling. Maksudnya apa? Ketika kita keluar, kita diharuskan untuk orang menjadi keluar pintu. Ngapain? Ketika keluar kita harus berkeliling. Ngapain berkeliling? Kita bersilaturahmi dengan orang-orang itu. Itu haji mengajarkan kita untuk keluar. Pintu tempat kita keluar. Maka pintu ini saya masukkan ke haji sebagai tempat kita keluar. Kenapa ya? Tadi kita silaturahmi untuk mengeluar. Tawaf ini wah kita itu gitu. Haji yang baik itu. Dan usaha. Kenapa? Karena haji perlu usaha dulu. Maka ketika kita mau usaha ya jangan diam di rumah. Kita perlu keluar untuk berusaha. Usaha. Itu saya ambilkan dengan pintu. Yang terakhir, puasa Ramadan. Apa hadis puasa Ramadan? Pagarnya. Kita ingat puasa al-imsak wal akli wasum wa jamil muftirat, menjaga. Maka pintu ini di rumah ini harus dijaga. Dari mana? Dari bawahnya, dari tengahnya, dari pinggirnya gitu. Maka oleh dindinglah dijaga. Maka oleh ataplah dijaga. Nah, inilah. Baru ini rumahnya beres. Pintunya ada, jendelanya ada, dinding, temboknya, segalanya ada. Maka ketika gitu semuanya, itulah haruslah jadi sebuah rumah. Ada dindingnya, ada pintunya, ada pagarnya, ada segalanya. Begitu juga haji. Haji kurang apa ini? Halaman. Keluar. Ya, itu halaman. Artinya haji, bisa juga halamannya. Itu. Jadi kenapa rukun Islam ini menjadi pas, cocok, semuanya dikumpulkan dalam satu rumah. Tadi ini dari mana? Maafan, ini hanya pemikiran saya pribadi dan juga dengan guru. Yang ada hadisnya ya mungkin sholat, yang lainnya hanya menempatkan, mudah-mudahan dengan bisa menggambarkan. Kalau ini ada salahnya, dalam ini aja ada salahnya, pasti ada salah. Saya yakin ini ada salah. Kenapa saya yakin ini ada salah? Pasti, apalagi kalau ustadz-ustadz yang benar. Saya hanya seorang pelajar. Saya apabila ada yang memang yang lebih bisa mengetahui dan lebih bisa mengkoreksi, mengkritik, saya terima sebesar-besarnya. Ini hanya murni pikiran saya pribadi. Hanya berpikir, ya inilah kenapa rukun Islam harus dibangun. Dibangun oleh 5 perkara. Beginilah, kalau digambarkan mungkin seperti ini. Tapi insya Allah saya juga udah ngobrol dengan guru saya pribadi. Beliau juga sepakat. Yang penting itu ada manfaatnya bagi kita. Ya, tapi kalau misalnya ada yang lain ya, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang mengoreksi, saya sangat terbuka untuk koreksi ini. Saya sangat-sangat terbuka karena saya yakin saya ingin belajar. Saya masih ingin belajar. Ini rukun Islam. Ya, itu untuk rukun Islam. Nih, lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ke-9, inna min
akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Rasulullah SAW bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan, sungguhnya di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, akmal sempurna, imannya, ahsanuhum khuluqan, siapa? Ahsanuhum, yang paling baik, khuluqan, akhlaknya, waltafuhum, dan yang paling lemah lembut, di ahli, kepada keluarganya. Nah, ini supaya kita berakhlak yang baik, ini sikap kita. Tadi rumah tidak akan indah kalau kita nggak punya akhlak yang baik. Kenapa? Dengan sikap rumah ini, maka dengan sikap baik ini rumahnya bisa menjadi indah. Altafu bi ahliha, ahsanul khuluqan wa altafu bi ahliha. Kita hiasi. Rumah kita harus dihiasi dengan tanaman, dicat, dengan segala macam. Dengan mobil, dengan apa-apa. Dihiasi. Begitu juga dengan tadi. Rumah kita udah melakukan semuanya, kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya tentang ritual saja, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya, tapi apa? Kita hiasi dengan akhlak yang baik kepada sesama. Kita saling memberi. Kita rukun. Itu akhlak yang baik. Maka ketika akhlak yang baik, maka rumah itu akan semakin indah. Bukan hanya rumah yang biasa-biasa, rumah akan indah dengan akhlak yang baik ya. Rumah akan indah dengan adanya cat, dengan adanya pohon-pohon, dengan adanya apa-apa, dan yang lainnya, hiasan-hiasan. Dan apa itu ya? Ini ahsanul khuluqan, dengan akhlak yang baik lah. Ketika dengan akhlak yang baik, maka rumah itu akan indah, akan semakin indah. Maka kita harus sempurnakan dari keimanan kita, dari Islam kita ini dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Innama min akmalil mu'minina, sempurnanya iman, ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya, wa altafu bi ahli, dan orang yang paling lemah lembut kepada keluarganya. Ini akhlaknya harus menjadi indah, rumahnya akan semakin indah dengan akhlak yang baik. Bukan hanya kayak tadi, bukan hanya ininya itunya, pohonnya apanya, dindingnya apanya, tapi itu semua akan indah dengan akhlak yang baik. Bukan hanya ritualnya saja, tadi saya bilang sholat bukan hanya ritualnya saja, tapi dengan akhlaknya. Ya, berarti apa? Ketika kita ngomongin dengan tathirul, ketika kita ngomongin zakat, berarti kita harus memberi nafkah, berinfaknya. Ketika kita ngobrolin tentang puasa, berarti apa? Kita harus menjaga diri dari apa? Dari hawa nafsu itu. Itu menjadikan kita orang yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Buat lebih indah, maka hadis ke-8 ini menunjukkan